Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar prinsip geografi dan pendekatan geografi. Prinsip geografi. Prinsip geografi adalah cara untuk menjelaskan fenomena-fenomena geografi. Nah, fenomena geografi itu sangat banyak sekali, perlu dijelaskan. Nah, ada 4 cara menjelaskan fenomena geografi tersebut. Yang pertama adalah distribusi atau persebaran. Yang kedua, prinsip deskripsi. Yang ketiga, prinsip interrelasi. Yang keempat adalah prinsip korologi. Yang pertama adalah prinsip distribusi atau persebaran. Distribusi artinya penyebaran atau persebaran. Maksudnya, kalau kamu belajar geografi pasti akan mempelajari penyebaran suatu fenomena. Nah, fenomena di bumi ini sangat beragam, ya. Oleh karena itu, untuk menjelaskannya menggunakan prinsip distribusi atau persebaran. Contohnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia. Lokasi gunung api Indonesia ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Nah, dari contoh tersebut, persebaran gunung api di Indonesia itu sangat tidak merata. Hanya pulau tertentu yang ada gunung apinya. Ya, ada pulau yang tidak ada gunung apinya, yaitu adalah Pulau Kalimantan. Ya, itu artinya tidak semua pulau di Indonesia itu ada gunung apinya. Kemudian prinsip deskripsi. Deskripsi adalah penggambaran fenomena di permukaan bumi dengan berbagai macam cara, baik tulisan, peta, statistik angka, diagram, hingga foto. Nah, ini sudah saya sajikan contoh dari prinsip deskripsi. Bencana di Indonesia tahun 2002 sampai tahun 2016. Nah, ini fenomena geografi ini disajikan dengan bentuk grafik, ya, mulai tahun 2002 sampai 2016. Ataupun dengan cara lain, misalkan foto, peta, atau tulisan. Nah, yang saya sajikan ini adalah contoh diagram. Kemudian prinsip interrelasi. Interrelasi adalah adanya keterkaitan suatu fenomena dengan fenomena lain, baik sebelum atau sesudahnya. Contohnya kalimatnya di bawah ini. Contoh, tsunami di Palu tahun 2018 disebabkan pergerakan lempeng. Nah, tsunami ini disebabkan oleh adanya pergerakan lempeng. Jadi ada keterkaitan. Nah, dari gempa atau pergerakan lempeng ini menghasilkan tsunami, ya. Jadi ini ada keterkaitan atau sangkut pautnya. Pergerakan lempeng mampu menghasilkan tsunami. Kemudian prinsip korologi. Prinsip korologi digunakan untuk menganalisis geosfer dengan mendeskripsikannya, persebaran dan interrelasinya. Jadi prinsip korologi ini pada prinsipnya adalah penggabungan dari prinsip deskripsi, persebaran, dan prinsip interrelasi. Contohnya, fenomena letusan gunung berapi gunung di Indonesia yang masih aktif banyak tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Keberadaannya mengikuti jalur tumbukan lempeng. Letusan gunung berapi dapat merugikan karena dapat memakan korban jiwa.
Akan tetapi gunung berapi juga dapat menyuburkan tanah karena kandungan unsur haranya dalam abu vulkanik. Nah, kemudian pendekatan geografi. Pendekatan geografi adalah cara untuk mengidentifikasi atau cara pandang menganalisis fenomena geografi. Ada 3 pendekatan geografi. Yang pertama, pendekatan keruangan atau pendekatan spasial. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena geografi berdasarkan kondisi alam. Contohnya, telah terjadi banjir di Jakarta pada tahun 2020. Setelah dikaji, banjir disebabkan oleh alam itu sendiri. Banjir terjadi karena kondisi tanah yang rusak sehingga tidak mampu menyerap air dengan baik. Nah, jadi kalau pendekatan keruangan itu mengkaji fenomena itu berdasarkan kondisi alamnya, tidak ada kaitannya dengan manusia. Nah, banjir yang terjadi di Jakarta ini karena alam itu sendiri, tidak ada kaitan dengan manusia. Nah, ini termasuk pendekatan keruangan. Kemudian pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena geografi berdasarkan perilaku manusia terhadap alam. Contohnya, telah terjadi banjir di Jakarta pada Januari 2020. Nah, setelah dikaji, banjir terjadi karena manusia membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan saluran sungai tersumbat dan menyebabkan banjir. Nah, ini berbeda dengan pendekatan keruangan. Kalau tadi pendekatan keruangan itu mengkaji fenomena berdasarkan kondisi alamnya, tidak ada sangkut pautnya dengan manusia, tidak ada kaitannya dengan manusia. Tetapi kalau pendekatan ke lingkungan ini berdasarkan perilaku manusia terhadap alam, ya. Sebagai contoh, ini manusia membuang sampah di sungai. Nah, membuang sampah di sungai menyebabkan saluran sungai tersumbat dan mengakibatkan banjir. Nah, kemudian pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena geografi berdasarkan wilayah satu dapat mempengaruhi wilayah lain. Ya, contohnya telah terjadi banjir di Jakarta pada tahun 2020. Nah, ini contohnya sama, cuman setelah diteliti berbeda hasil temuannya. Ya, setelah dikaji, Bogor yang notabene adalah dataran tinggi telah terjadi hujan lebat. Kemudian airnya mengalir menuju Jakarta dan menyebabkan banjir di Jakarta. Nah, berarti wilayah satu ini dapat mempengaruhi wilayah lain. Bogor yang notabene adalah kota hujan, dataran tinggi, ketika terjadi hujan lebat, kemudian tanah tidak mampu menyerap air yang banyak, kemudian ini hujannya dialirkan ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu yang kondisinya yang tidak bagus mengakibatkan banjir seperti itu. Nah, cukup sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.